Mas Wida, Mbak Alin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita mulai, karena sudah mundur setengah jam, keburu ngantuk peserta. Non sewu nggih. Tadi sudah 300 orang lebih, sekarang tinggal 200. Sayang kalau berlarut-larut. Siap. Lanjut. Silakan. Kita Saya mau masuk ya izin Mas untuk share Sabtu. screen ya teman-teman semua. Assalamualaikum boleh. warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih undangannya hari ini bisa hadir ke teman-teman semua. Kalau Pak Happy sudah cerita triliunan, saya bahas tentang yang ratusan juta atau miliaran aja. Wah, level UKM kan setahun hanya 4,8 hitungan pajaknya. Tapi insya Allah banyak hal yang saya sampaikan akan menjadi ilmu bermanfaat. Tadi Mas Andi Undo sudah cerita banyak soal kebijakan pemerintah. Jadi saya Betul. Akses pemerintah ya, Pak. Pelaku UKM langsung. Ya, siap Mas Wida. Yeah. Ya, saya akan sharing materi dulu, nanti boleh tanya jawab setelahnya. Yeah. Mohon izin share Boleh di share screen dari Mas Din, boleh dibuka share screen-nya, multiple share screen. Ya, sudah muncul? Sudah muncul, sudah Mas. Alhamdulillah nih Mas. Mas Sabtu, waktu dan tempat. Goyang Mas, gas. Siap. Jadi materi saya tentang laris di masa krisis. Karena teman-teman sekarang pada ngeluh betapa kondisi hampir 2 tahun kita di pandemi ini, berapa banyak hotel di Jogja yang sudah 75 hotel sudah tutup. Restoran kalau di Jogja, saya kebetulan tinggal di Jogja, banyak yang sebelumnya ramai, jadi mahasiswa kumpul di sana, sekarang ditumbuhi rumput-rumput liar. Jadi melihatnya ngenes. Nah, ini baru kota Jogja, belum kota-kota lainnya. Cuma kalau Jogja kan menjadi salah satu indikator nasional karena mahasiswa kumpul di sini, tujuan wisata nomor 2 setelah Bali. Jadi ketika Jogja belum bangkit, banyak kota-kota lain mungkin kalau memang mereka pemasukan bukan dari wisata atau mahasiswa, mereka udah duluan. Tapi Jogja ini masih berat, bahkan masih PPKM level 4. Oke, teman-teman, saya alhamdulillah punya beberapa usaha. Nah, ini usaha yang sudah 16 tahun kerja digital di Jogja. Saya bikin souvenir, bikin bisnis kreatif. Kalau yang jogis itu saya bikin kaos, bikin buku. Saya kebetulan alhamdulillah aliran anti utang. Jadi sejak 6 tahun lalu sudah hijrah. Saya kebetulan gitu loh, tidak lagi mengajak orang untuk utang dalam jenis apapun. Kalau teman-teman ada yang masih mau berprinsip bisnis dengan utang, monggo. Tapi berarti kita sudah beda visi ke depan. Kalau saya, apapun alasannya tidak pakai utang. Jadi lebih memilih bisnis walaupun kecil disyukuri, ditekuni, tapi 0 utang. Jadi kalau ngetik nama saya di Sabtuari Sugiarto, mau di OJK, mau di BI, nama saya bersih. Saya tidak punya utang apapun. Tidak punya cicilan apapun. Ya, Mas? BI checking, silakan dicek, nama saya bersih sama sekali. Sudah 6 tahun ini tidak punya utang apapun. Dan ternyata jauh lebih menenangkan. Hidup tanpa utang itu menurut saya hidup yang paling tenang. Bahkan nggak punya kartu kredit, nggak punya apapun, saya nggak mainan saham, nggak main reksadana. Pokoknya benar-benar kembali ke nol, kembali ke hidup minimalis. Dompet saya isinya cuma SIM, KTP, duit cash, udah. Nggak ada lagi macam-macam. Tipis dompetnya, itu saja. Nah, nanti saya akan cerita beberapa hal kenapa saya melakukan ini. Ini kok hilang ini. Videonya kok hilang, Mas? Sebentar. Oh iya, wajahku nggak muncul ya? Benar. Oh, dimunculkan. Oke. Lanjut ya, sudah ya. Baik, Mas. Nah, ini bisnis kuliner yang boleh dibilang alhamdulillah dari beberapa bisnis saya yang di Jogja. Ini yang saya mulai 6 tahun lalu tanpa riba sama sekali, hanya modal 20 juta dari barang-barang bekas. Saya tekuni, saya udah nggak pinjaman dimanapun, walaupun kur melambai-lambai saya udah cuekin, nggak mau lagi pinjam di bank manapun. Alhamdulillah sekarang menjadi salah satu kuliner jujukan para pelancong. Jadi kalau hari akhir bulan itu, akhir pekan, nyari parkiran aja susah di Tengah-Tengah. Ada yang sampai parkir di pom bensin seberang dan lain sebagainya. Ini membuktikan teman-teman yang tidak punya akses lembaga keuangan, asal niatmu baik, niatmu pengen berwirausaha, insya Allah Allah berikan petunjuk. Nggak harus triliunan kalau menurut saya. Kamu bisa beli Indonesia pun dengan recehan. Tapi kamu bisa menghidupi belasan orang, puluhan orang. Ya, mimpi boleh sebesar-besarnya, tapi kamu juga harus punya prinsip dalam hidup. Kalau saya memutuskan untuk tidak hidup tanpa utang, tanpa riba, menunjukkan bahwa memang ketaatan pada agama itu harus dipatuhi benar, daripada kedepannya kita harus bertanggung jawab sampai ke akhirat. Itu nggak enak. Nah, ini juga bisnis snack store yang saya lakukan. Saya kerjasama dengan beberapa UKM. Mereka produsen, saya siapkan tempatnya. Terus dari yang mantan karyawan bank resign, dia bikin produksi kerupuk kulit, saya branding dengan Mas Bagas itu anak SMA yang punya utang 1,3 miliar gara-gara kejeglong di MLM.
Ayo, wes dia bisa bangkit, ayo join bikin jamur lunas usus nagih. Ada produsen tempe di dekat tempat saya tinggal. Pak, ayo Pak, sini Pak, kirim. Kita branding ulang tempenya dan kita masukkan. Jadi ini alhamdulillah sudah eksis, sudah setahun juga yang snack store. Saya juga bersyirkah, berjoinan dengan beberapa teman, tidak harus wajah saya muncul, tapi saya sebagai investor di beberapa usaha di Jogja, ada ayam preksu, geprek susu ini saya ada 2 cabang, terus roti gembong-gembul saya juga ada 2 cabang di Jogja sama di Wonosari, Arfa Barbershop ada 1 cabang, dan beberapa usaha yang lain. Dan ini saya berpikir bahwa memang saatnya kita itu sekarang jalan nggak sendirian, tapi bergandengan. Mana teman-teman yang punya potensi, ayo gandengan, kita joinan. Misalnya kamu punya modal, aku punya bisnis, kita joinan. Atau aku punya modal, kamu punya bisnis, kita joinan. Syirkah, siap untung, siap rugi, tanpa harus ngutang, tanpa harus terkena bunga, tanpa harus bayar cicilan, ternyata bisa. Alhamdulillah lebih terasa keberkahannya, karena nggak mikir fokus ke penjualan, kita fokus ke inovasi, dan kita nggak mikir cicilan sama sekali. Dan ternyata 6 tahun ini saya buktikan ternyata bisa semua, alhamdulillah. Dan ketika teman-teman ngeluh, saya malah bersyukur dalam 3 bulan terakhir 11 titik usaha saya malah semuanya profit, walaupun levelnya UKM. Tapi 11 titik usaha saya kok ini untung, tiap bulan rekening masuk, baru saya pikir ini ya yang enak ya, punya bisnis walaupun tidak harus gede, tidak harus punya gedung megah gitu, tapi saya nggak punya utang, dan tiap bulan ada puluhan orang yang bisa, bahkan ratusan orang yang bisa hidup dari usaha ini. Dan untung itu artinya ya tiap bulan tuh ada duit sisa gitu. Jangan sampai usaha gede tapi nggak ada duit sisa, buat opo gitu. Saya juga alhamdulillah sudah menulis 13 buku, responnya sangat bagus, saya juga kaget. Ternyata banyak banget orang yang pengen benar-benar memulai bisnis dari nol. Dan ini buku-buku saya menjadikan mereka, dijadikan panduan. Saya berterima kasih sekali. Mas, baca buku Mas Abdul kembali ke titik nol, saya tobat, saya jual aset, nggak mau ngutang lagi. Mas, saya yang sudah baca buku ini juga nggak mau ngutang lagi. Dan ini menurut saya penghargaan yang lebih besar sebagai seorang penulis gitu. Bahwa walaupun kita hanya nggak punya TV, kita nggak punya apapun, tapi kita underground lewat buku, lewat sosmed, ternyata bisa diterima orang banyak. Insya Allah ini jadi ladang kebaikan buat orang banyak lah, karena mengajak untuk bisa tetap eksis. Dan inilah kondisi pasar kita saat ini, teman-teman semua. Sentro yang gede itu kalau di Jogja itu Sentro, Jakarta itu tutup, Giant tutup di semua kota. Sayonara Matahari udah menutup gerai banyak. Dan yang besar-besar di banyak kota ini harus ini pandemi baru mau masuk tahun kedua. Sementara beberapa ahli kalau saya lihat di YouTube memperkirakan ini seperti perang dunia ketiga. Perang dunia itu 4-5 tahun, Mas. Ini baru selesai. Artinya sekarang vaksin belum semuanya, vaksin masih pada rebutan. Ini sudah bulan Agustus, besok udah September, Oktober, November. Perkiraan kok saya setuju, kemungkinan baru bisa normal itu setelah 4 tahun. Artinya belum 2 tahun aja sudah hotel-hotel tutup, semuanya masih seperti ini. Walaupun bisa lebih cepat jika memang ada kebijakan pemerintah yang bisa mensupport ini supaya cepat bangkit. Tapi kalau enggak, kita sebagai pelaku bisnis walaupun level UKM harus berani ngambil kesimpulan, harus bisa berani ngambil kesempatan, tidak bisa pasrah. Tidak bisa kita memilih untuk terima ing pandem, Raiso. Saya setuju dengan pernyataan Mas Yoyo, owner 100 cabang warung spesial sambal. Ketika saya ajak live itu di Facebook, terus kita upload di YouTube, ini enggak ada. Nggak bisa kita gunakan ayat-ayat pasrah dari Al-Quran. Kita harus gunakan ayat-ayat perang kayak gini. Kita harus perang melawan pandemi. Kita harus tetap bergerak. Nggak bisa pasrah menghadapi seperti ini. Karena jatah dari pemerintah nggak semua dapat. Berapa banyak UKM nggak dapat jatah dari pemerintah. Dan apakah uang bantuan 1 juta sebulan cukup gitu loh? Nggak cukup gitu loh. Kalau misalnya mereka bergerak. Dan yang mengalahkan mereka ternyata saya bertemu dengan orang-orang seperti ini, emak-emak yang cuman berdaster, ya, yang cuman pakai handphone saja, tapi mereka bisa berjualan dengan omset ratusan juta. Ini yang kadang-kadang nggak terekspos. Media tidak mengekspos, tapi saya membuktikan karena saya tulis kisah mereka di buku saya yang terbaru, yang 33 bisnis tanpa riba. Ini saya nulis buku 33 bisnis tanpa riba. Ini saya ketemu dengan beberapa emak-emak. Bahkan ada yang pernah kerja di sebuah bank, di bank BUMN, dia memilih resign dengan utang 1 miliar, dia memilih berjualan di Shopee, di Tokopedia, ternyata omsetnya bisa 700 juta. Ditunjukkan capture ke saya, Mas, ini loh, dan itu dalam kondisi pandemi. Luar biasa gitu. Dia tidak harus memproduksi, tapi dia mengambil barang-barang dari banyak produsen, dia jualkan di sosial media dan di marketplace.
Dan dia bilang, aku tuh ada juga satu lagi kisah yang dia bercerita, dia membangun pasukan penjualan sampai 200 orang. Saya tanya, Mbak, terus bagaimana berjualan? Ini saya punya tim pasukan, Mas. Semuanya wanita, semuanya emak-emak, ngurusi rumah tangga, dan mereka berjualan lewat handphone. Dan itu saya tahu dia tunjukkan bukti produk-produknya, omsetnya sampai di atas 500 juta. Saya tanya, Mbak, penghasilanmu sebulan jualan di rumah pakai handphone ini berapa? Rekor pernah 70 juta bersih, Mas, saya terima. Gila, saya bilang. Diterima ya, Mas, ya, bukan omset ya. Itu yang mengalahkan mall-mall pada bangkrut. Oke. Emak-emak berdaster itu lawan yang tangguh. Sampai ada bukunya Mbak Muriandayani itu emak-emak jago jualan, diajari gimana caranya emak-emak ini bisa eksis di rumah hanya dengan modal handphone. Dewa Eka Prayoga kalau ngajari jualan itu wah luar biasa. Artinya teman-teman di sosmed ini kalau mau cari ilmu banyak banget, tinggal mau bergerak atau enggak. Nggak usah mikir jauh-jauh dulu lah, nggak usah mikir triliunan gitu. Yang ada di depanmu bisa dijual-jual. Nggak punya produk, ajak orang lain untuk jualan. Dan saya akan kasih tahu bagaimana proses itu berjalan. Sementara perusahaan besar semuanya melakukan pivot. Pivot itu bisnisnya tetap, tapi cara ngambil duitnya beda. Ya, tahu McD, tahu Pizza Hut, jualan di pinggir jalan, KFC, jualan pakai gerobak. Karena mereka udah puyeng gitu, kemarin di awal-awal itu mereka udah puyeng. Gimana caranya bisa dapat duit, karyawan banyak, sewanya mahal, sementara orang nggak bisa ke mall, orang nggak bisa jajannya juga berkurang. Akhirnya mereka turun ke jalan bikin paket-paket murah. Ini berita yang lagi ngehits 2-3 hari ini, AirAsia sudah turun pengen mengalahkan Grab. Nggak tanggung-tanggung. Bagaimana di Malaysia, Kuala Lumpur hari ini, mobil-mobil AirAsia yang nyopiri pramugari pilot. Bayangkan, dan itu heboh di Malaysia, saya baca. Jadi ini mereka pengen bermain di lebih eksis dari Grab, dan orang jadi penasaran. Biasanya pramugari ini melayani kita di pesawat, sekarang kita disopiri oleh pramugari. Biasanya pilot ini nyopiri pesawat, sekarang jadi sopir mobil. Dan ini menarik. Dan siap-siap mereka juga akan masuk Indonesia. Kalau saya lihat Tony Fernandes itu bercerita akan masuk Indonesia, tapi mereka masih fokus di Malaysia. Beberapa hari ini yang heboh. Jadi makin ancur-ancuran pasarnya, siap atau tidak siap akan datang. Ya, Cilacap mungkin juga ada nanti. Aduh, Tony Fernandes masuk Cilacap ya. Saya cerita tentang bisnis saya dulu. Ini kondisi Tengkleng Wah, kalau malam hari kadang tempat duduk susah dicari, orang makan juga wis ngambil nasi sebebasnya. Mau wow produk atau wow sensasi. Teman-teman yang mau bisnis kuliner, kalau kamu jualan Indomie dengan cara biasa, maka hasilnya juga biasa. Ya toh, Indomie telur, ya toh, terlalu banyak pesaingmu kalau tidak ada perubahan, kamu hanya jualan di pinggir kampus, di kampung-kampung selesai. Tapi berapa banyak kemarin sudah ada inovasi yang berjualan Indomie dengan konsep etalase. Dibuat mie itu varian rasanya dilengkapi. Indomie rasa apa, Indomie rasa apa itu lengkap, dibikin tampilan yang bagus. Dia milih sendiri mie-nya, dimasukkan ke mangkok, baru dia minta dimasakin ke kokinya. Wah, ini menarik. Ya, sama-sama produk mie Indomie, tapi mereka menjualnya dengan cara berbeda. Ketika saya jualan Tengkleng Hoha, kuliner kambing di Jogja itu sudah ada, sudah legend banyak banget di Jalan Imogiri itu. Saya berpikir gimana caranya saya bisa mengambil pasar di mana kuliner kambing ini di Jogja sangat-sangat kuat sekali. Orang berburu di sini, jadi ciri khas. Akhirnya saya berpikir harus membuat wow produk. Wow produk itu adalah ketika orang dihadapkan makanan, mereka tidak segan untuk mengambil handphone, memoto, dan mereka dengan senang hati menjadi marketer kita. Upload di depan sosmed mereka, wah lagi di Tengkleng Hoha nih, senang, dan mereka bercerita tentang makanan yang kita sajikan. Dan terbukti kalau ngetik di Google atau di YouTube Tengkleng Hoha itu banyak banget video-video dari mereka yang pernah datang ke warung kami. Nah, pertanyaannya kan apa yang membuat ini beda? Sebenarnya mungkin rasa itu standar. Jelas kalau rasa makanan itu harus enak. Teman-teman kalau mau berbisnis kuliner, satu harus enak. Kalau nggak enak, orang nggak bakal mau balik lagi. Tapi kalau enak, bikin kangen lidah, walaupun kamu di dalam desa, dicari sama orang. Serius. Mbak Mbah Moy itu yang di Bantul itu kan masuk. Kalau kamu ke Jogja, tapi yang datang orang bermobil semua gitu. Nah, saya berpikir, saya bikin aja lah. Ketika tengkleng di Jogja dijual 25-30, tak jual 2 kali lipat, sampai 49.000. Tapi satu piring tak isi penuh. Jadi orang datang itu penuh balungan sama kuahnya juga banyak. Dan ini membuat mereka shock gitu. Wah, banyak ya. Sampai kadang nggak habis mereka minta bungkus. Jadi salah satu yang kita buat adalah supaya wow produk harus berbeda dengan yang lainnya. Paling tidak dari rasa, dan menunya disajikan dengan cara yang berbeda. Nah, saya belajar tentang teman-teman yang sekarang lagi aktif di flywheel marketing.
roda gila, flywheel marketing apa itu? Ternyata teman-teman ini menerapkan. Ini pengusaha kuliner dan yang sudah eksis. Yang paling kiri itu Mas Ferry. Kita ngobrol sampai jam 10 malam di Tengkleng Wah beberapa waktu lalu. Yang punya ayam preksu, dia punya 8 atau 9 cabang. Dia kasih tahu bagaimana dia bilang sama karyawannya kalau orang minta nambah dikasih tambah. Teh itu boleh ngambil sendiri minum. Kalau ada pembeli datang itu minta dia suka kremesan, kasih kremesan tambahan gratis. Sampai ada konsumen dikasih kremesan gratis, itu terharu, itu ngupload di Instagram dia. Seneng deh kalau makan di Preksu. Dia tahu kalau aku seneng kremesan, selalu dibonusi kremesan tambahan. Kremesan tuh berapa rupiah sih? Tapi ketika membuat konsumen senang dengan ilmu flywheel marketing, ini dia akan membuat orang itu senang untuk mempromosikan produk kita. Jadi flywheel marketing itu adalah memuliakan pelanggan, beri dia kesan yang bagus sehingga dia akan menjadi marketer kami, marketer kita semua di bisnis kita masing-masing. Mas Bayu yang tengah itu yang punya sate Pak Bayu. Kalau ke Jogja di Jalan Kaliurang ramenya minta ampun, antri luas sate Pak Bayu. Dia bilang tak bikin murah. Orang makan di sana itu cuma 13.000 dengan sekengkel besar seperti itu, balungan gajah dia nyebutnya, tapi dibatasi hanya sekian porsi. Orang datang ke sana penasaran, makan murah dapat porsi besar. Dan dia mau bikin inovasi lagi. Nanti berikutnya yang datang, kita siapkan tim yang mau bannya itu disemir. Jadi orang datang pakai mobil, selama dia makan, bannya kita semir. Selesai itu bannya udah kinclong. Luar biasa ya. Makan sate, makan sop sapi, tapi pulangnya... Itu adalah cara-cara memuliakan konsumen yang ternyata membuat mereka senang datang lagi dan mempromosikan produk kita. Ya, Mas Aris Diansah ini mentornya flywheel marketing, malah dia tinggal di Samarinda. Dia yang punya beberapa cabang watermelon, toko buah. Dia bilang sama karyawannya, setiap ada orang datang, kalian harus apal orangnya. Ajak dia ngobrol, apalin namanya, dan kalau dia datang, sapa dengan namanya. Halo Bu Tika, halo Mbak Wati, seperti itu. Dan ternyata membuat orang itu senang bersahabat. Walaupun ada beberapa toko buah, dia memilih dengan toko buah yang dia dianggap sebagai teman, dilayani dengan sukacita, diajak ngobrol, dan itu sangat mengena. Dan itu yang dilakukan oleh Amazon ternyata. Artinya konsumen itu bukan lagi ladang untuk kita keduk duitnya, tapi memuliakan dia, diajak ngobrol, macam-macam. Dan saya lakukan loh, di snack store itu saya jualan produk herbal juga. Beli misalnya Busren, jus herbal bawang lanang buat penyembuhan jantung. Kalau beli 2 botol, saya kasih buku saya gratis, Mas. Tak kirim buku gratis barengan dengan itunya, dengan jus itu. Nggak ada hubungannya. Tapi dengan cara seperti itu ternyata konsumen merasa dihargai dan mereka dimuliakan. Jual produk yang pasarnya nggak pernah habis. Ini namanya Mas Onang Ferry, salah satu narasumber saya di 33 bisnis tanpa riba. Mantan pegawai bank, memilih resign, sempat punya utangnya udah selesai, dan berjualan produk bayi di Shopee. Menurut saya dia omsetnya terbesar di Shopee untuk produk bayi. Dia tinggal di Klaten. Kalau main ke tempat dia itu bunyi plester itu nggak selesai, ngirim ribuan paket ya, krek. Dan Masya Allah saya bilang, ini pasar nggak pernah ada habisnya. Tiap hari ada orang melahirkan, setiap hari ada proses pernikahan yang akan menghasilkan bayi-bayi berikutnya, dan tiap hari penjualan terjadi. Sampai Shopee itu pengen membuatkan dia gudang supaya bisa ekspor ke luar negeri. Dan barangnya murah-murah gitu, 10 ribuan, ada yang cuma 8.000, 15.000. Tapi dengan faktor kali itu dia menjadi penjualannya paling banyak di Shopee. Luar biasa ya. Hijrah dari karyawan bank, resign, meninggalkan zona nyaman dan menjadi seorang pengusaha produk perlengkapan bayi. Tinggal di Klaten. Jadi mohon maaf yang tadi ngaku saya tinggal di Kebumen, saya tinggal di Cilacap, dengan kondisi kayak ini, Kak, peduli kamu tinggal di mana. Asal HP-mu itu punya bisa akses internet, kamu bisa jualan dimanapun. Ya, jadi jangan berkecil hati. Ini teman saya Mas Dinko, tinggal di Semarang. Dia juga resign dari salah satu lembaga keuangan negara, bayangkan. Gajinya sudah puluhan juta dia tinggalkan. Dia resah karena melihat banyak korupsi di depan mata dia. Wah, nggak bisa kayak gini caranya, Mas. Semua korupsi di depan mataku. Dinas-dinas tuh nyolong dari mana aku hafal, katanya. Terus dia milih resign dan berjualan cairan untuk pembersih kamar mandi. Jadi kamar mandi yang sudah kotor-kotor itu dikasih cairan buatan dia, cukup pakai kuas itu bisa bersih. Dan bisa sampai ratusan, bahkan ribuan liter tiap bulan. Dan dia hanya menggunakan Facebook Ad. Iklan di Facebook, sosial media, dan dia bisa mengirimkan ini sampai ke seluruh Indonesia. Ratusan liter tiap hari dikirimkan.
Jadi kalau teman-teman masih di zona nyaman sekarang, mohon maaf, misalnya kerja di BUMN atau dimanapun, keinginan untuk menjadi entrepreneur itu terbuka luas. Dan tidak harus langsung besar, tidak harus triliunan, hal-hal kecil gitu loh. Dan orang rumah tangga butuhkan. Nah, pembersih, kayak tadilah kebutuhan bayi, pembersih kamar mandi, itu kan tiap orang butuh gitu loh. Tapi ditekuni, di branding, cari produsennya yang bagus, dikemas, belajar Facebook Ads, Google Ads, belajar di sosmed, belajar di marketplace, jadi ratusan juta bisa omset ya, kita raih. Menarik ya? Saya inovasi. Awal pandemi itu jualan tengkleng omset tinggal 30%. Nggak dapat bantuan pemerintah. Saya dihubungi oleh salah satu bank negara, dapat bantuan nggak saya ambil. Tahu diri lah saya. Saya dapat bantuan setelah buat yang lainnya saja nggak saya ambil. Tapi saya harus berpikir gimana caranya 19 karyawan saya di Tengkleng harus gajian. Akhirnya ketemu cara tahun lalu kita jualan frozen. Frozen itu bisa kita vakum, hasilnya bisa bagus supaya bertahan 3-4 hari. Walaupun cobaan berkali-kali gagal karena itu tajam tulang ya. Sekali kita vakum meledak, sampai ketemu dan kita bisa ngirim sampai ke Medan, sampai ke Makassar, sampai ke Samarinda, Balikpapan. Wah, kita kirim sampai hari ini, alhamdulillah. Jadi nge-grab-nya ini salah satu cara seperti tadi AirAsia. Jadi produknya sama, tapi kita melakukan pivot, ya, ngambil duitnya harus kita lakukan dengan cara berbeda. Nggak bisa kamu hanya nunggu di pesawat, rano penumpang, nggak ada jadwal penerbangan. Nggak bisa saya nunggu wisatawan Jogja, rano wisatawan teko gitu. Jadi saya harus mendatangi ke Medan, saya harus datangi ke Palembang, saya harus datangi ke Pontianak melalui layanan frozen seperti ini. Dan ternyata alhamdulillah bisa bertahan. Dan selalu saya bilang ke teman-teman yang berbisnis online, jangan pernah bikin testimoni palsu. Ketika kamu berbisnis dengan testimoni palsu, kamu sudah menebar kebohongan. Nggak ada keberkahan. Ya, seorang-orang baca testimoni apik-apik, ternyata cuma buatan. No. Bintang 5, bintang 5, bintang 5. Bullshit ya, ternyata itu barangnya jelek gitu. Misalnya kayak gitu jelek, itu udah pembohongan. Tidak ada keberkahan. Pembaca tidak tahu, tapi Allah tahu. Saya bilang ke karyawan saya, capture semua postingan yang bagus, yang mengucapkan terima kasih, yang bilang enak, upload. Tapi kalau ada yang komplain, misalnya rasa berubah, telat, dan lain sebagainya, capture, kita diskusikan, kirim balik gratis. Jadi kita kena mengirim ke Batam, Mas, sudah kita ngirim, ongkos kirimnya kita tanggung, gara-gara dia nggak enak, kita kirim ulang. Ya kayak gitu, resiko bisnis. Tapi ketika dia menerima dengan bahagia, dia akan menjadi marketer kita, dia akan menjadi corong. Upload, wah seneng ya, beli di Tengkleng, wah. Customer advocacy ya, Mas ya? Oh iya, gara-gara terlambat ekspedisi saya diganti dengan produk yang baru, itu kan keren. Artinya ya kita benar-benar memuliakan konsumen. Muliakan mereka, maka kita dimuliakan balik. Buat mereka kecewa, maka mereka akan bikin kita kecewa berkali-kali. Karena dia akan bilang ke 1.000 orang, jangan beli toko dia, jangan beli tempat dia. Dia penipu, banyak banget seperti itu. Jurus bersosial media, banyak sharing baru selling. Teman-teman yang pengen jualan zaman sekarang, please jadikan sosial media untuk sharing-sharing kebaikan. Yang hanya, mohon maaf, yang hanya curhat, terasani orang, gibah, pamer-pamer nggak jelas, please sudah dikurangi atau di stop. Ya, ilmunya sharing-sharing baru selling. Kalau kamu selling-selling baru sharing, orang malas, nggak mau follow, nggak mau berteman dengan kamu. Komposisinya bisa begini, 70% sharing, 30% jualan. Ya. Dan sekarang kalau sekali berFacebook itu sudah pakai sangat ketat sekali. Kalau kamu pakai kata jual, pakai kata harga, itu otomatis dia, walaupun kamu punya teman 5.000 orang, nggak dikirim ke 5.000 orang. Saya sudah membuktikan itu berkali-kali ketika saya hard selling, saya kasih link, pengen produk ini, link, nomor handphone, itu pasti yang lihat hanya misalnya 800 orang, 1.000 orang. Ya, seperti itu. Tapi ketika saya belajar copywriting, saya tulis dengan soft selling, tidak berjualan dengan terang-terangan. Soft selling ya, Mas ya. Tidak hard selling ya. Jualan terselubung. Orang Indonesia itu ciri khasnya senang diceritani. Cerita dulu, cerita, endingnya baru kayak gini loh. Itu yang baca sampai 30.000 orang, 50.000 orang. Oh, ternyata Facebook ini sudah pakai mesin canggih ya. Dia sudah mesin canggih dan di backup oleh orang-orang yang tahu tulisan kita. Saya baru kena hukum Facebook 3 hari yang lalu. Jadi gara-gara posting mantan karyawan bank sama asuransi yang resign, dia memproduksi madu yang bisa membantu penyembuhan COVID. Gara-gara ada kata-kata COVID, saya kena hukum 3 hari. 3 hari ya, Mas. 3 hari nggak bisa komentar ya. Udah nyala Mas hari ini, Mas. Udah nyala Mas hari ini. Udah. Ya. Minggu kemarin udah nyala. Ada yang sehari, ada yang sehari. Kali ini 3 hari ya, Mas.
Eh, coba lihat akun saya. Saya ini bersosmed sejak tahun akun saya yang kalau itu tahun 2008 akun pertama yang Facebook. Ini akun yang ketiga. Akun kedua itu hangus, padahal punya 110.000 follower waktu itu. Nah, akun yang ketiga ini sudah followernya 246.000 dan saya dapat centang biru dari Facebook. Saya nggak minta, tidak mendaftar. IG saya sudah centang biru, Facebook saya sudah centang biru. Centang biru di Facebook jauh lebih susah dibandingkan centang biru di Instagram, walaupun honornya sama. Ya, tiba-tiba saya dikontak oleh pihak Facebook bahwa Anda sudah layak mendapatkan centang biru, berarti saya analisa, oh, berarti yang saya posting selama ini direspon orang banyak, di-like orang banyak, di-share orang banyak, adalah sesuatu yang bermanfaat. Dan Facebook mengakui itu berarti, artinya, oh, tingkatnya tinggi nih. Nah, yang saya jaga adalah sharing-sharing, baru selling. Jangan jualan terus. Berbagilah ilmu, berbagilah hadiah, bersedekahlah dengan produkmu, buat orang seneng. Bahkan posting tentang wisata di kotamu aja orang seneng posting, itu akan menjadi tabunganmu untuk apa namanya mendapatkan centang biru. Centang biru bukan jaminan masuk surga, teman-teman ya, tenang aja. Bukan berarti centang biru jaminan masuk surga, enggak. Tapi ketika kita bersosmed dengan centang biru berarti ada nilai tambah bahwa akunmu itu terpercaya. Dan saya pernah sebulan menghasilkan 25 juta hanya dibayar Mas untuk posting ini, produk-produk orang-orang gitu loh. Jadi mereka endorse saya, Mas produknya seperti ini, saya hitung, misalnya posting saya minta 2 juta, 3 juta misalnya gitu, itu saya 1 bulan loh, kok sampai 25 juta endorse, kok mereka bisa percaya ya, karena ada mungkin centang birunya, mereka memantau postingan-postingan saya. Bahkan saya bikin akun belajar wirausaha bareng Sabtuari sampai 400.000 lebih anggota, ini nggak ada saya add. Jadi saya menulis di situ, ada ratusan tulisan ini sejak 2015, artinya udah 6 tahun saya menjaga grup ini, seperti blog pribadi, dan itu saya posting, saya ngomong apapun, di situ yang positif, orang komentar, mereka nge-share, dan ternyata menjadi tabungan sampai hari ini. Jadi teman-teman yang mau eksis di sosmed, yang sekarang belum eksis, mulailah hari ini. Bukan tidak mungkin 2 tahun, 3 tahun ke depan, nanti akan menjadi akunmu ini akan dipercaya. Bukan hanya sekedar untuk promosi produkmu, tapi juga jariah ilmu. Bukan hanya sekedar mendapatkan omset dari penjualan produkmu, tapi kamu juga bisa dibayar orang untuk mempromosikan produk mereka. Produk orang lain. Ya, kuncinya tekun. Jadikan sosmedmu itu dengan ketekunan, ya. Nah, ini contohnya adalah ketika kemarin buku terakhir saya launching yang 33 bisnis tanpa riba, ini terjual 5.000 buku, Mas. Cetakan pertama itu tanpa iklan sama sekali. Nggak bayar iklan, nggak masuk ke Gramedia, nggak masuk ke buku-buku besar, hanya kita lewat organik, hanya kita umumkan di Facebook, dan terjual sampai 5.000 buku. 5.000 unit. Dan itu, ya ini kan artinya apa? Oh, sekarang itu kalau kita mau bergerak, walaupun dengan sosmed gratisan, walaupun dengan sosmed organik, asal kita mau membangun kolam ikan kita, orang percaya gitu. Jadi kolam ikan tuh orang-orang biar masuk ke komunitas kita kasih tulisan, kita kasih postingan, kita sharing ilmu. Kalau sudah kan kita ngasih makan di situ, dia akan gigit juga gitu, akan dipancing. Tapi kalau kamu nggak punya kolam ikan, akan susah gitu. Nah, kolam ikan tuh harus dibangun dari sekarang. Misal gini ya, kamu berjualan, kamu tinggal di Cilacap, dan kamu pengen berjualan misalnya produk hijab, tahu ya? Kamu mengambil dari Jakarta, dari Bandung, terserah. Nah, tugas kamu adalah, misal kamu pakai akun pribadi, kamu mengumpulkan 5.000 friend, ya, usahakan mayoritas wanita, orang Cilacap. Kalau kamu hanya pengen nembak orang Cilacap. Setiap hari kamu cari 100 orang, buka, ketik, info Cilacap di Facebook. Ya. Kalau nggak yang berhubungan dengan Cilacap, jual beli Cilacap, buka satu-satu, cewek berjilbab, yang pantau aktivitas mereka, dan kamu add friend. Ada yang ditolak, ada yang enggak. Tapi kalau dia mau jadi temanmu, itu adalah salah satu pasar. Dan selama kamu ngumpulkan ini, Mas, hari ini saya nge-add 100 orang, ada 20 orang yang jadi teman saya. Kamu buka 20-nya ini berjilbab semua, orangnya modis-modis, dan tinggal di kota Cilacap. Berarti kamu seperti nyebar 20 brosur. Tidak harus panas-panasan di perapatan Cilacap, tidak harus nyetak. Cukup lewat handphonemu, kamu sudah nyebar brosur ke 20 orang tersebut. Lakukan terus seminggu, 2 minggu, sampai sekian bulan. Sambil jalan kamu posting wisata Cilacap, jalan-jalan Cilacap, edukasi soal aktivitasmu, sharing apapun yang berguna. Lama-lama kamu akan dikenal oleh mereka, karena kamu akan muncul di wall mereka. Kalau sudah, nanti boleh jelaskan, teman-teman saya punya toko hijab loh di Cilacap, Jalan Opo gitu. Wes penak, Mas.
Itu cara organik loh, nggak usah bayar Mark Zuckerberg ya, nggak usah bayar ke Instagram, tapi bikin kolam ikanmu sendiri. Dan itu yang saya lakukan. Terbukti kalau saya punya kaos baru, saya upload di Jogis saya, jebret, cetak 100 kaos, habis. Ludes, cetak lagi habis. Hanya dengan organik, nggak usah pakai Facebook Ad. Terus, teman-teman tugasnya mencari celah pasar yang baru. Apa nih yang mau dijual dalam kondisi kayak gini? Coba lihat, bayangkan. Saya punya teman di Jogja. Ketika belum pandemi, hanya jualan album foto, omsetnya 2 miliar. Album foto yang dibuat seperti majalah pribadi. Dijual dengan harga 99.000 free ongkir. Ya. Dan lebih gila lagi, selama pandemi ini, turun omsetnya, itu pun masih di 600 juta. Gila, saya bilang. Orang-orang tutup toko, yang di mal-mal bangkrut, karyawan di PHK, dia hanya di sebuah gang, yang tidak buat di jalan besar, punya mesin-mesin produksi, tapi bisa menghasilkan 600 juta dengan jualan seperti ini. Dan ini segmennya tepat. Semua orang punya handphone. Dan mereka senang foto. Cuman kelemahan orang sekarang, moto sekali, lihatnya 3 bulan lagi. Karena terlalu banyak sering moto, udah malas. Nah, kalau di rumah saja, teman-teman coba lihat, HP-mu full kan, coba deh dipilih yang bagus, kirim 50 foto ke kami cetakkan 99.000 free ongkir. Didesain oleh mereka, template-nya sudah bagus, seperti yang saya contoh seperti itu. Dan orang sehari pernah saya datang ke sana, itu karyawan dia hampir di waktu sebelum pandemi ya, itu sampai 300 orang di depan komputer semua itu lagi ngedit. Karena sehari mereka bisa mengirim sampai 1.000 album. Gila. Masya Allah. Saya lihat laporan keuangannya, keuntungannya bisa bersih 600 juta sebulan, 500-600 juta. Saya nggak nyebut merek ya. Cari sendiri. Tapi itu langsung di browsing, langsung ketemu tuh Mas ya. Siap Mas. Ada penjual buah di Jogja yang mengandalkan Google Maps. Ya, dia mengandalkan Google Maps, pengiriman gratis ke seluruh area Jogja. Saya pernah beli, namanya buah baru online. Followernya kalau sekarang udah lebih 30.000 sepertinya. Jadi ketika saya WA, saya pengen beli buah berapa buah apa, dia tiap hari posting buah-buah segar itu. Saya beli ini di WA, posting, transfer, dijadwal. Pak, nanti kami kirim jam 1 siang ya. Saya tanya sama kurirnya, Mas, hari ini ngirim berapa? Ini yang saya bawa ada sekitar 25 box. Wih, 25 box. Area mana? Jogja Timur semua, Pak. Oh, pantas dia bisa ngasih ongkos kirim gratis. Artinya dia tidak kerja sama Grab atau GoFood gitu, sama GoFood. Dia memilih punya kurir sendiri karena dipetakan. Jogja Timur, area selatan misalnya sudah ada satu kurir dan pengirimannya sudah dijadwalkan jamnya. Pesan pagi, kirim sore, pesan siang, kirim sore. Seperti itu. Dan itu menarik. Dahsyat ya. Dengan cara seperti itu, Google Map orang sudah pegang, dia sudah menghitung titik-titik ngirim, ternyata ngirim 20 box pun cuma habis 20.000 kok. Bagi 25 box cuma Rp1.000. Rp1.000 per kilonya atau satu boxnya. Jelas untung. Jadi tanpa harus bergantung ke Gojek atau Grab, mereka tetap bisa jualan dan free ongkir di area sekitaran Jogja. Ada teman lain jualan namanya Yuk Tukoni, bahasa Jawa ya. Ayo dijual, dibeli, dipayoni. Ini makelaran produk. Mereka tidak memproduksi. Yang mereka lakukan adalah makelaran produk-produk kuliner legend di Jogja. Ada mie ayam tumini, ada beberapa gudeg, ada beberapa sate. Itu dikumpulkan, dikemas ulang oleh mereka, dibikin paket-paket maupun satuan. Dagangan Agustus 100.000, dapat mie ayam tumini, tempe bacem Mbah Cari, garlic bread, itu dikumpulkan, orang beli jebret, langsung dikirimkan. Ini yang menarik ya. Saya pernah beli juga, dikirimkan ke rumah. Jadi saya beli itu sambil belajar. Oh, ternyata cara kerja teman-teman kayak gini ya. Orang sekarang nyaman di rumah, males keluar. Handphone ini senjata untuk apapun. Mau beli apapun lewat handphone. Dan mereka bisa eksis. Yang kemarin saya baru nemu lagi adalah belanjasayur.yk, Jogja lagi. Ini si Awo, anak Sunda yang jualan di depan kompleks saya kalau datang pagi. Saya tanya, dia suka jualan ke ibu-ibu perumahan. Saya lihat belanja sayur ini pinter. Dagangan pedagang sayur seperti ini dipilih, dikemas ulang dengan rapi, dikasih styrofoam, dikasih plastik, dikemas, dan harganya nggak beda jauh dengan para pedagang, dan dikasih tambahan diantar. Ongkos kirinya dibuat rata 5.000. Se-Jogja itu pokoknya dibikin rata 5.000. Kalau buah baru online tadi free ongkir, ini ada 5.000. Karena orang kalau belanja sayur biasanya banyak ya, macam-macam, sampai lomboknya, sampai ikan keranjangnya, semua itu beli dan sudah dibikin paket-paket.
Menariknya adalah yang nggak bisa masak pun sekarang sudah bisa gampang. Ibu beli paket sayur asem, ini sudah ada. Paket sayur asem ini, paket sayur lodeh ini. Jadi nggak usah ngenyang ke si awok tadi, wah sayur asem apa aja? Enggak gitu. Coba lewat handphone mereka sudah bisa beli paket sayur asem, sayur lodeh, sayur bobor dan lain sebagainya. Kecanggihan teknologi luar biasa. Anak sekarang luar biasa kreatif. Walaupun mereka hanya fokus di penjualan lokal pun hasilnya luar biasa. Betul. Jadi tidak harus yang di Jakarta, wah ini mas saya, bagaimana pembeli di Jakarta rasa mikir Jakarta, fokus yang kecamatanmu, fokus di kecamatanmu aja nanti insya Allah akan menghasilkan. Saya juga dengan produk-produk unik, karena saya siarnya mengajak orang lunas utang, lunas riba. Jadi saya 3 tahun lalu bikin namanya Jalu, jamur lunas, itu jamur crispy yang kita kemas dengan tips lunas utang di bagian belakangnya. Berikutnya nemu produk sugih, usus nagih. Jadi usus ayam itu ternyata mengandung banyak vitamin juga, dibikin crispy juga dengan tips nagih utang. Karena ketika Jalu sudah melejit dengan tips lunas utang, yang nagih utang, mas kalau nagih utang piye? Aku punya temen 5 tahun nggak bayar utang, janji 1 bulan 5 tahun nggak dibayar. Oke. Saya bikin itu di kemasan usus nagih. Responnya luar biasa. Jadi ini kemasannya belakangnya satu-satunya di Indonesia adalah ini adalah snack dengan tips nagih utang dan tips lunas utang. Alhamdulillah per bulan kita bisa 10.000 sampai 20.000 pieces kita jual ke seluruh Indonesia. Resellernya ratusan. Teman-teman di Cilacap mau join jadi reseller juga bisa. Silahkan fokus di kecamatanmu, kamu titipin ke warung soto, titipin ke toko-toko, atau kamu jual di komplek, di kantor, monggo. Lumayan. Kontak kemana nih mas? Gimana? Kontaknya kemana nih untuk sugih dan nanti jalunya kita kasih. nih? Ada. Jadi ini kita beli produksi di Kediri, kerjasama sama Mas Bagas, yang tadi anak SMA punya utang 1,2 miliar ke Digulung MLM itu, dia punya karyawan puluhan di sana, dan kita joinan bikin merek baru ini. Buat penanya nanti tak kasih tiap orang 25 jamur lunas usus nagih. Tolong catat Mas Wida nanti yang penanya ya. Siap. MC juga bisa loh Mas, 15 ya nggak apa-apa lah, nggak usah 20. Lanjut Mas. Oke, ini belum selesai. Memanfaatkan peluang secara benar. Apa itu? Coba lihat. Ini memanfaatkan peluang, tapi caranya nggak benar. Ya, dulu ada mafia masker. Ada mafia bisnis COVID, Interpol tutup ribuan toko online. Swab itu ya Allah, ini kejem banget ya. Zaman orang susah kayak gini, swab pun masih dipalsukan, yang bekas-bekas dipakai lagi. Yang masker abal-abal dijual. Ini kita bayangin ya, apa berkah atau duit kayak gini gitu loh. Menterinya korupsi, bansos disikat, kok ya masih ada orang-orang jahat di bawah yang sampai seperti ini. Tapi ya welcome to Indonesia, inilah kenyataannya gitu loh. Tapi memanfaatkan peluang dengan cara positif. Misal, isunya adalah imun. Dulu vitamin C di awal-awal pandemi susah. Nyari di apotek tuh susahnya macam-macam jenis vitamin C. Kawan saya Mas Awan Gunawan di Karawang jualan sari lemon. Piu Lemon nama anaknya itu dibikin, dia ngambil dari barang seingat saya dari Lampung. Ini jeruk asli ya. Dan dia jual dengan harga lebih mahal dari vitamin C, di harga 70.000 pun orang rebutan. Menarik, dibikin dengan sistem reseller supaya mereka dapat bonus. Jadi bukan hanya jualan lemon Mas, tapi aku ngasih resellerku mau bergerak karena dapat bonus besar. Dan dia cerita yang lain pada bangkrut, aku malah bisa beli mobil cash dari hanya jualan satu produk. Lemon. Luar biasa ya. Melihat peluang dengan cara seperti itu. Follower saya di Bantul itu cerita, Mas, ibu saya jualan jamu itu sehari paling 10-20 botol. Saya bikinkan Instagram dan saya cari manfaat jamu, saya posting manfaat jamu ini. Itu pesanan bludak Mas, sampai 100 sampai 200 botol. Sehari dapat 3 juta hanya jualan di rumah. Jualan jamu dari Bantul, Yogyakarta. Bocah Cilacap iso ngeluh wae angel dodolan piye to, Bro? Ayo dodol wis, ayo lanjut Mas. Menarik ya. Coba lihat. Saya di snack store melihat peluang. Dulu hanya jualan snack. Tapi ketika saya berpikir iki piye carane, tempatnya ada, produknya ada, tapi kita bisa bermain di produk yang lagi dibutuhkan banyak orang. Apa itu? Sekarang orang senang dengan produk herbal. Ya, gara-gara COVID ini betul. Akhirnya saya ketemu produsen Quds Al Hindi yang dia herbal dari mana? Dari yang diceritakan Ustadz Adi Hidayat itu. Saya dulu Januari sempat positif COVID, 5 hari minum Quds itu langsung negatif. Badan sudah segar bugar.
dan ada importirnya. Oh, saya jualan Gus Al-Hindi. Busren itu dari herbal bawang lanang. Jadi modelnya itu dari bawang, dari kurma, dari jeruk, 100% herbal. Dan ternyata yang punya masalah jantung nggak deg-degan lagi, nggak ngos-ngosan lagi. Termasuk saya dulu jantung kalau capek nyopir itu suka cekit gitu. Saya rutin minum 3 bulan, keluhan itu nggak ada lagi. Dan itu saya joinkan dengan snack. Orang datang beli snack, beli produk herbal. Kalau nggak beli produk herbal, pulangnya nyangking snack. Ternyata omset kami, Mas, sejak Mei, April, Mei, Juni, Juli, Agustus itu naik 500%, Mas. 3 bulan masuk pandemi ya? 500%. Masuk pandemi itu maksudnya? Masuk pandemi ya, Mas? Iya. Sampai ketika kemarin puncak varian Delta itu sebulan 2.000 kusindi itu kami ludes semua. Dan testimoni positif, alhamdulillah mayoritas sembuh. Mayoritas sembuh, testimoni sembuh. Artinya apa? Kita pinter ngelihat peluang gitu loh. Nggak bisa saklek. Wis lah aku dodolan ini tok, snack tok ya, snack orang hanya untuk cemilan, tak gabung sama herbal jadi. Kalau pos Indonesia misalnya hanya mengharapkan wesel, rano wesel lagi, hanya mengharapkan dari surat menyurat tidak bisa. Pos itu kalau harus mau bersaing harus punya mobil banyak kayak JNE yang mereka bisa melayani pelosok-pelosok, bahkan lebih kuat kan dia karena punya jaringan keluar. Ya, artinya harus ada kita mengambil posisi pivotnya tuh jangan nanggung-nanggung ya. Harus wani orang main pivot, P-spot. Kalau pivot kan kita berputar arah. Kalau P-spot itu, Mas, mohon maaf itu alat buat nampung kalau lagi buang air seni di itu buat nampung buat air seni orang sakit. Tapi dalam kondisi darurat buat ngelempar anjingnya jadi itu, Mas. Artinya dalam kondisi sekarang bukan hanya pivot tapi lakukan P-spot. Opo wae saya penting iso dadi duit. Kamu kalau ngetik pilot jualan, kamu udah 4 berita, aku dapat 5 atau 6 berita, pilot-pilot maskapai sekarang jualan. Yang mereka jualan ikan, yang mereka bikin jualan ayam goreng, bahkan tetangga saya, kapten pilot di Jogja, itu jualan pizza di pinggir desa kami, padahal kapten pilot bar 4, dan nggak malu gitu loh. Itu udah bukan pivot lagi, P-spot. Apa wae diuncalke, yang penting ini melayu bahasanya gitu loh. Diuncalke balik, jadi untung. Oh iya, no, harus berani. Bahkan kemarin saya dapat ide Heselia. Ketika orang join di MLM itu kan haramnya satu, pertama member get member dengan sistem piramida itu kan nggak boleh. Ya toh, yang atas puncak untung, yang di bawah makin besar, dijanjikan mobil mewah, kapal pesiar. Ini kan bikin MLM haram kan seperti ini, nggak boleh. Jadi seperti akadnya tuh batil di sana. Nah, saya berpikir biaya caranya ya punya sebuah usaha jualan produk herbal yang kita bisa tidak menerapkan MLM pun bisa. Ternyata bisa, Mas. Jadi saya bekerja sama dengan produsen herbal di Jogja. Saya namakan Heselia, Herbal Sehat Mulia. Orang join jadi marketer kami, Mas, gratis, Mas. Kita buka kemarin itu 800 orang daftar langsung jebret, kita kasih sertifikat, kamu jualan ya. Akadnya adalah kamu sebagai reseller kami, sebagai marketer kami. Jadi nggak usah mikir bungkusnya, nggak usah cara mengirimnya bagaimana, itu urusan tim kami di Jogja. Cari market kamu aja. Adalah jualan produk, kami kirimkan foto-fotonya lengkap, kami kirimkan testimoni, sistemnya semua jelas. Kalau kamu tinggal di Pontianak, ternyata ada pembeli orang Subang, Jawa Barat, tinggal kontak ke Jogja, maka akan kami kemas dan kami kirim ke Subang. Kamu tinggal di Trenggalek, Jawa Timur, ada pembeli orang Siborong-borong di Kalimantan, di Sumatera, Siborong-borong, Sumatera Utara. Ya nggak usah mikir caranya dari Trenggalek ke Siborong-borong, cukup kontak Jogja, Jogja akan ngemas, maka produk itu akan terbang ke Siborong-borong. Gitu ya. Ternyata efektif. Kita sudah jalankan hampir 2 bulan ini, Masya Allah, ada yang orang sudah omsetnya 4 juta, 5 juta tanpa modal. Wah, kena dapat 20%, lumayan ya. Tanpa modal, hanya modal handphone. 20% ya, Mas ya. Terakhir di Heselia ini, bahkan teman-teman yang member di sini mau join boleh. Ketik mitraheselia.com yang ada di situ, ikuti alurnya, join sebagai reseller, kamu boleh jualan. Bahkan kalau kamu ini nyoba satu produk aja, misalnya ada satu produk harga 50.000 itu adalah kayu putih, kalau dihirup itu bisa sampai ke belakang, rasanya plong gitu. Wah, dihirup rasanya kok iso plong banget ya. Minyak kafah namanya. Dan itu langsung kita kirimkan bisa dan bisa dipraktekkan. Seluruh Indonesia ya, Mas? Itu banyak, tidak harus pakai modal banyak, tidak harus digabung MLM. Nah, kita pengen nabrak itu semua. Rasa member get member, nggak usah kamu ngemis ke rumah temen silaturahmi ternyata cuma ngajakin join sama aku yuk. Malu kalau ditolak. Penting kamu jual produk real, iki manfaatnya buat asam urat, buat kolesterol, buat yang kejantanan pria misalnya, itu ada semua. Ya, jadi begitu.
segera berubah atau tertinggal. Zamannya sudah semakin cepat dan kita tidak tahu, misalnya pandemi berakhir 4 tahun, selesai 4 tahun, berarti 2 tahun lagi baru selesai. Dunia seperti apa kita nggak tahu. Tugas kita adalah ikhtiar dengan jalan kebaikan, tapi pesan dari saya, berbisnislah tanpa utang, tanpa riba. Insya Allah hidupmu tenang. Terima kasih, Matur Suwun. Saya Sabtu Sugiharto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sabtu ini sudah masuk, ada 2 penanya nih Mas, boleh langsung silakan. Ya. Pertama ini ada Mas Bang Jabran ini ya, saya dapat info namanya Mas Romi Angger. Monggo Bang Jabran ini tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mas Sabtuari. Saya muridnya Mas Arif Fatoni. Saya ada workshop juga di Cilacap. Ya betul. Saya ada 2. Saya punya 2 juga. Mitraku. Saya juga ini Mas Andika Dwi Jatmiko itu dosen saya. Mas Andika dulu. Koncoku dolan itu Mas Andika. Ya itu dosen saya. Ya, saya seorang kreatif planner di Jagoan Branding. Saya juga ketua dari Indonesia Brand Activist Network untuk Jawa Tengah bersama dengan 60 aktivis di Indonesia. Nah, saya itu tadi insight-nya powerful banget Mas Sabtuari. Sharing dan selling. Nah, dengan kondisi pandemi saat ini, melihat sebuah peluang, ya kita bersamai teman-teman UMKM ya untuk di daerah-daerah itu salah satunya rebranding ya produknya, memberikan value nilai produknya, jadi tidak sekedar hanya sebuah kemasan aja, tapi bagaimana menciptakan narasi untuk produknya. Itu kita mencoba untuk menciptakan brand lokal di teman-teman UMKM di daerah-daerah kita. Nah, rahasia yang Mas Sabtuari belum jabarin malam ini itu ada satu yang itu menjadi fundamental juga di teman-teman UMKM, di kita juga semua, itu rahasia jurus ampuh bebas hutangnya Mas Sabtuari. Itu belum dijabarin nih malam ini. Justru ini yang paling penting, karena bikin bahagia, bikin berani bangkit di era saat ini Mas Sabtuari. Mas Sabtuari wajib share ini. Ini pertanyaan saya. Kalau materi kembali titik nol itu 3 jam sendiri biasanya. Ayo. Kasih boleh. Poinnya garis besarnya, poin-poin kuatnya Mas Sabtu. Yes. Oke, Mas Jabran. Ya. Kalau pengen bebas utang, satu yang pertama dikejar adalah taubat. Banyakin sholat taubat. Ya, karena sudah melakukan angkat-angkat riba. Ya, silakan kalau teman-teman masih berpikir itu bukan riba, monggo. Tidak bisa, saya tidak akan, karena kepercayaan masing-masing beda. Tapi kalau saya setelah belajar dengan beberapa ustadz, melihat kajian YouTube banyak, kok kerasa dan mengalami langsung ketika punya utang dengan bunga berbunga tuh hati nggak tenang. Punya utang dengan bunga itu kok cicilan itu nggak, dan sering banyak musibahnya. Dan yang kantor dibobol maling, kebakaran, nyemplung mobilnya nyemplung di buntu dekat Cilacap situ ya. Ke Purwokerto itu saya nyemplung ke jurang itu. Mobilnya leasingan. Beli mobil leasingan lagi dipecah kacanya maling. iPad beli pakai kartu kredit dicolong sama maling. Mobilnya yang leasing juga ini. Istri saya belikan leasing ditabrak orang dari belakang. Jadi 6 tahun itu hidup saya kok ngerasa musibah terus itu 2009 sampai 2014. Belajar tentang riba, hukum-hukum riba, buka-buka Al-Quran, baca-baca hadis, baru terdiam. Ternyata salah satu hadis yang bikin takut adalah salah satu jauhi 7 dosa besar. Salah satu jauhi 7 dosa besar yang menghancurkan. Salah satunya adalah dosa memakan riba. Dan makan riba itu ternyata 4 pihak, yang minjemin, yang minjem, yang nyatet jadi saksi. Ya, bukan si rentenir tok. Ternyata yang minjemin, yang jadi saksi, dan juga yang nulis. Ya, akhirnya saya berpikir saya juga dapat dosanya, pantas hidup saya nggak tenang dan penuh musibah. Jadi yang dikejar adalah satu, perbanyak sholat tobat, minta ampun sama Allah karena sudah diperangi Allah dan Rasulnya. Itu Al-Baqarah 278, 279. Ya, kalau kau tahu sudah hukum riba sudah engkau ketahui dan kamu nggak mau tobat, maka siap-siap Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Kamu akan diperangi oleh Allah, nggak bakal menang, Mas. Ya, kirim malaikat Siti, wes urusannya kacau balau kalau gitu begitu. Kalau sudah kamu berazam itu bercita-cita sampai mentok untuk lunas utang dan berjanji tidak mengulangi lagi. Apapun kondisinya, kamu berjanji tidak mau tanda tangan akad riba lagi. Walaupun mau kartu kredit, pinjol, ditawari mohon maaf, misalnya pinjaman bantuan usaha apapun, asal ada bunganya, tolak. Pinjaman usaha tanpa bunga, terima. Oh, boleh. Tapi kalau masih ada bunganya, no. Nah, gitulah. Apalagi ada denda, ada sita, wah itu ribanya berlipat-lipat.
Ya, kalau sudah kamu harus ikhtiar lagi, mulai bekerja lagi, belajar lagi, cara jualan yang benar, ikhtiar yang benar, dan mulai menata keuanganmu. Utang itu dibikin titik. Kalau saya dulu 13 titik, Mas. Dari yang terbesar sampai paling bawah, tak bikin rincian. Tak total 2,1 miliar. Waduh, ya. Oke ya. Masih banyak utang Pak Happy. Pak Happy triliunan. Mantan enteng Mas Sabtu ya. Kalau saya 2,1 miliar, menurut saya untuk level UKM sudah berat waktu itu. Berat. Jadi saya berpikir ya, nggak usah nunggu utang triliunan, lebih baik tobatnya sekarang. Jadi saya nggak mau membuka akad riba baru. Terus bekerja, tiap dapat duit, tak coret Mas, buat bayar utang nomor 13, lunas, coret. Kerja lagi, nomor 12, coret. Seterusnya sampai nomor 1. Dan selama proses itu, kamu harus negosiasi sama pihak bank, sama pihak leasing, misalnya masih ada. Tunjukkan komitmen, jangan kabur. Sebagai muslim, maka utang itu harus dibayar. Tapi ribanya bisa kamu negosiasi. Ya, catat ya. Utang harus dibayar, utang pokok harus dibayar, ribanya harus dinegosiasi. Dan banyak teman-teman membuktikan itu bisa. Karena teman-teman yang digabung di X-Bank, mereka dulu karyawan bank, pimpinan bank cabang, bahkan ada yang di bawah direksi, pada resign membentuk komunitas namanya X-Bank. Jadi komunitas mantan karyawan bank itu ada komunitasnya sekarang. Dan mereka ngasih bocoran-bocoran bahwa kalau kamu mau negosiasi, bahwa kalau kamu mau dengan baik-baik datang ke bank, itu dikasih kemudahan loh. Dikasih berapa mampunya. Dan itu yang dibutuhkan oleh teman-teman. Satu, pendekatannya spiritual. Datang ke bank, Pak, saya ini muslim. Jujur saya nggak tahu hukum riba seperti ini. Kalau melihat fatwa MUI nomor 1 tahun 2004, ternyata ya praktek bank itu ada unsur ribanya. Itu dari MUI. Kalau nggak ada unsur ribanya, ngapain bank bikin bank syariah? Ngapain bikin bank syariah? Berarti kan ada dua pihak. Ya. Kalau bank itu tidak dianggap riba, ya nggak usah ada bank syariah. Kan tenang aja masyarakat muslim Indonesia. Tapi ketika ada bank syariah, berarti yang bank konvensional berarti ada sebuah pertanyaan nih. Ada apa di sana? Tinggal prakteknya bank syariah nanti kan dikaji oleh para ahli. Yang belum sempurna disempurnakan. Yang ternyata akadnya masih ada yang belum benar ya dibenarkan. Apalagi ada BSI sekarang yang gabungan bank-bank besar. Kita nggak mungkin hidup tanpa bank kok. Serius. Zaman sekarang kamu tinggal di Cilacap mau transfer duit ke mana misalnya Manado, terus kamu naik kuda menyeberangi lautan ngirim duit, ya nggak mungkin. Kudanya naik di Makassar sampai Manado, kesel itu. Tapi kirim ke Heselia, Mas. Makanya dicari cara supaya kita kalau saya berprinsip gini Mas, bank itu tidak lebih seperti kantor pos. Jadi saya gunakan untuk transfer, dan beberapa kajian para ustadz menjelaskan menggunakan jasa bank yang tidak ada riba itu boleh. Ya, kita bayar ATM, kena denda, kena biaya 15.000 per bulan, transfer antar bank 6.500 kita bayar, itu boleh karena tidak ada akad riba. Saya gunakan itu gitu loh. Tapi saya tidak punya tabungan yang numpuk di bank. Jadi uang saya kalau sudah tercukupi, saya biasanya putar di bisnis lain. Kalau enggak, saya belikan emas batangan, tak simpen ke toko emas, beli emas antam, simpan. Dan ternyata ya untuk jangka panjang menurut saya menguntungkan. Misalnya harga emas sekarang 900.000. Saya masih punya emas harga 500.000. Saya beli 4 tahun lalu. Kalau saya jual hari ini, saya udah untung 400.000 per gramnya. Wah, itu menarik. Dan kembali ke utang tadi, Mas Jabran. Jadi kalau tadi sudah bertobat, sudah ikhtiar, negosiasi tadi, teman-teman harus butuh kesabaran. Artinya ada yang sekali ngomong dikabulkan oleh pihak bank. Ada yang butuh 20 kali ngirim surat baru dikabulkan. Beda-beda. Mungkin ini tergantung amalan masing-masing, tapi benar loh. Seorang kawan cerita, dia datang ke bank sama bapaknya mau bayar, bank pemerintah, ya, yang logonya warna biru itu, dia datang ngomong, Pak, yang bisa melembutkan hati pimpinan bank ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sepanjang jalan kita berzikir, saya mau melunasi utang Bapak, tapi saya nggak mau bayar bunganya. Utang berapa Bapak? Kita ke OJK, minta dari daftar OJK sisa utangnya, dan kita bilang ke pimpinan bank, saya hanya mau bayar sisa pokoknya. Sepanjang jalan anak sama Bapak ini zikir terus. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Ketemu sama pimpinan bank, mereka cuma ngomong, Pak, kami muslim. Dan kami setelah tahu hukum riba, kok tidak tega untuk membuat kita berdua ini masuk neraka, Pak. Gitu. Karena saksi riba yang minjem sama minjem. Bisa meringankan, Pak. Bisakah dengan jabatan Bapak saya hanya dikasih keringanan bayar sisa pokok utang?
Dipelajari, baik Pak, saya buatkan surat lunas, uangnya udah dibawa kan, dibawa. Lunas hari itu, bunga dicoret, denda dicoret, biaya lain-lain dicoret. Satu teman saya cerita. Ada juga yang butuh ngirim surat sampai 20 kali negosiasi, mundur, ketemu, apa-apa. Dan sepanjang jalan itu, debt collector datang ke rumahnya malah dibayar, Mas, ini Mas, mangan durung, apa, pengen teh apa kopi, malah gitu, debt collector malah bingung. Sesuai debt collector, Mas, tak ewangi nego lah neng bang, aku ndelok kowe malah mesake. Jadi sama DC itu malah jadi berteman. Sama debt collector malah berteman. Ada temanku yang lain malah gendeng lagi, rumahnya dekat masjid. Debt collector teko, ayo kita jamaah dulu, ayo kita sholat. Digandeng debt collectornya malah bingung, debt collector itu piye nagih utang malah. Intinya, teman-teman yang sudah mempraktekkan, ketika kamu nggak kabur, debt collector juga malah pasang badan itu malah mereka ini apa namanya juga baik gitu loh. Cuma bilang, Mas, saya ini lagi usaha, warung saya lagi sepi, dagangan saya di pasar lagi sepi, tapi aku nggak bakal kabur. Nomorku nggak tak ganti, rumahku nggak pindah, bahkan kalau kamu minta aku datang ke bank seminggu 2 kali pun aku nggak masalah. Yang penting kasih aku kesempatan ngumpulin uang supaya aku bisa bayar utang ke kamu gitu. Walaupun dia bentak-bentak, walaupun dia nggak ngomong kasar, layanin aja. Ya, cuman teman-teman harus pintar. Kalau pertemuan dengan debt collector kok rekam. Rekamnya bisa diem-diem atau beli CCTV harga 300 ribuan, kan ada sekarang CCTV 300 ribuan bisa ngerekam, mau akeh. Kamu beli di toko hijau, toko oranye tuh CCTV bisa ngerekam, itu murah. Nah, kalau ada kekerasan baru kalian laporkan ke polisi. Ya, kalau sampai ada ancaman, ada pemukulan, laporkan ke polisi. Sekarang DC-DC yang kasar juga masih banyak, tapi harus hati-hati. Nah, dengan cara seperti itu negosiasi moga-moga teman-teman dimudahkan. Sholat tobat, berazam tidak mengulangi lagi, tidak membuka akad utang riba baru, melakukan kebaikan-kebaikan, dan juga negosiasi ke bank. Dan yang paling luar biasa adalah menyelesaikan utang itu dengan cara Allah. Apa itu? Bantu orang lain agar Allah membantumu. Sedekahlah, kasih makan anak yatim, orang miskin, rutin, walaupun dengan nasi bungkus, walaupun dengan beras 1 kilo, walaupun dengan telur 1 kilo, lakukan terus. Dari situlah nanti kemudahan-kemudahan akan dibukakan oleh Allah. Gajimu misal 5 juta sebulan, utangmu 500 juta. Opo iya kamu mau ngandelin gaji 100 bulan, nggak beli odol, nggak beli Indomie, orang angkring, orang tuku pulsa, selama 100 bulan, sanggup nggak? Oh ini nggak mungkin, Mas. Ya. Tapi dengan cara Allah, nanti Allah hadirkan rezeki lain sehingga utangmu akan lunas. Itu yang dialami beberapa teman yang ngasih testimoni di buku saya, Bangkit dari Titik Minus. Mas, saya karyawan bank, tapi saya juga punya utang ratusan juta. Saya resign, hanya menawarkan tanah dengan hand WA, dan ternyata pembeli dari Jakarta datang ke Semarang dan saya dapat komisi 3%. Harganya 3,5 miliar. Uangnya bisa saya gunakan buat bayar utang. Tuh kayak gitu-gitu loh. Langsung lunas. Kalau nggak kamu tiba-tiba punya saudara, tiba-tiba, oh tak bayari, wes bayar yang aku mampu, ada kayak gitu. Bahkan ada kawan saya itu dapat warisan tak terduga. Dia itu dihubungi, dia punya beberapa saudara, dihubungi oleh kakaknya. Ternyata bapak kita masih ninggal tanah sekian 10.000 meter, sudah terjual, kamu dapat jatah sekian. Oh, piye nek ngono ki. Ya Allah. Jadi langsung lunas ya, Mas ya. Langsung lunas ya, Mas ya. Katanya profesional jalankan, spiritual jalankan. Jam 10 ya kroso. Begitu ya, Mas Sabtu hari. Matur nuwun Mas Sabtu hari. Mas Sabtu, ini ada pertanyaan mungkin satu lagi, Mbak Rahmat dari boleh, monggo. Awal raise hand ini. Jabran kasih alamat ke panitia, nanti dikirimi jalur sugih ya. Wah, siap Mas Adari. Mas Jabran kirim nomor telepon ya. Mas Jabran juga ini adalah juri kita di Winfest ya. Siap, siap. Matur suwun Mas Jabran, pasti ada kontak nanti akan dikirim. Mas Sabtu, monggo Mbak Rahmaulan masuk. Siap, monggo Mbak, silakan. Suaranya Mbak. Boleh dimonitor. Nah, oke, good. Nih masuk nih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saptari Sugiarto. Saya mau bertanya. Jadi saya itu dulu pas awal pandemi itu pengen punya pemasukan sendiri. Nah, saya punya rencana bisnis sama teman. Nah, sampai saya tuh modalnya tuh sampai jual ukulele juga. Itu bisnisnya bisnis kuliner ya Pak. Tapi di sepanjang perjalanan mau bisnis itu
saya tuh ada ketakutan itu loh Pak. Mhm. Nah, terus saya tuh mencoba untuk nggak takut, tapi takutnya itu, aduh ini laku nggak ya gitu ya Pak. Akhirnya saya nggak jadi sama teman saya karena lihat teman-teman saya yang lain juga bisnis kuliner tapi juga ada yang gagal gitu. Terus modalnya itu nggak jadi buat bisnis Pak. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara menghadapi ketakutan? Ini pertanyaan sejuta umat ini, Mas. Bisnis. Pak Rama, oke siap. Dulu waktu kamu belajar jalan, jatuh, dengkulmu melocot, kamu milih tiduran di jalan atau bangkit lagi, Mbak? Dengkul melocot. Bangkit lagi, Pak. Jalan lagi, toh. Ya begitulah. Jadi ketakutan, kekhawatiran itu hanya bisa ambrol, hanya bisa hilang kalau kamu berani action. Apapun hasilnya. Seorang Sabtu Hari diundang untuk ngomong di sini atau di beberapa forum cerita soal wirausaha karena saya juga babak bundas dulu di awal-awal usaha. Ya, bukan tidak mungkin kamu akan gagal di bisnis ini, tapi juga bukan tidak mungkin bisnis pertama ini langsung untung dan kamu bisa membuka bisnis berikutnya gitu. Artinya adalah kalau kita sebagai manusia pasti harus mencoba hal-hal baru, itu wajib. Ya, setiap hari, kalau nggak kita nggak berkembang. Dan dalam proses itu supaya jatuhnya nggak berkali-kali, supaya dengkulnya nggak melocot berkali-kali, tugas kita adalah terus belajar. Saya gagal di kuliner, analisa gagalnya bagaimana? Oh, ternyata makanan ora enak, harganya kemahalan, nggak bisa ngundang orang ke sini, pelayannya cemberut, gitu. Kita nggak kerja sama Gojek, akhirnya penjualan yang ngandelin orang datang, misalnya nggak bisa. Terus kamu belajar cara bagaimana masak yang enak, pelayanannya bagus, supaya kerjasama online, karena orang sekarang membeli pakai handphone, walaupun tinggal di Cilacap, ternyata harganya bisa diterima masyarakat dan mereka mau membeli. Dan itu ternyata tidak bisa sakjet-saknyet bahasanya. Ada proses belajar terus-menerus. Makanya saya punya prinsip, Mbak, setiap waktu adalah belajar, setiap saat adalah belajar, semua orang adalah guru, dan semua tempat adalah sekolah. Saya umur 42 sekarang, ketemu anak umur 25 tahun yang jago jualan, tak anggap guru. Wis kene ajari aku piye. Oh ngono ya, oh iya, pinter men gue ya. Seperti itu. Jadi tidak usah merasa lebih tua, tidak usah merasa lebih jago. Kalau saya dengan orang-orang lebih muda, anak-anak lebih muda, bagus. Gini, kita ngobrol. Apa yang bisa kamu sharingkan, tak catat, tak pelajari. Jadi dirimu ketakutan itu tidak akan hilang walaupun kamu datang ke dukun Ki Joko Bodo di Terawang, Mbak Rahma, kue cocoknya bisnis ning banyu, gitu, gawe kolam renang, nggak kayak gitu loh. Betul cupang, Mas. Tutulan cupang nggak kayak gitu. Yang kamu lakukan adalah bisnis dengan modal kecil dulu, tidak harus modalnya besar, lakukan dengan tekun. Selama proses jalan itu kamu menonton YouTube, bukan nonton video Korea, tapi yang kamu lakukan adalah jualan yang benar gimana sih? Pelayanan yang benar bagaimana sih? Misalnya kamu jualan makanan yang benar tuh piye toh masake, itu terus catat praktek. Dari sana nanti kamu ketemu pola, dijadikan SOP dan kamu terapkan. Tapi kalau kamu takutnya, aku malam ini curhat ke Mas Sabtu Hari, takut ya. Besok kamu ikut Zoom lainnya curhat yang sama, saya takut lagi. Saklawase, Mbak, nganti Bupati Cilacap ganti meneh. Rapat. Nggih. Mas Sabtu ini termasuk juga ini ya, pada saat PPKM ini ya, Mas ya. Mental set kayak begitu tadi, nggih. Iya, betul. Jadi Mbak Rahma Wulan, saran saya, besok kalau nggak jadi sama teman, kamu coba bisnis yang lain. Tidak harus dengan produkmu sendiri. Bisa jadi reselleran, bisa jadi dropshipper, seperti kamu join di Heselia atau di Jamur Lunas Usus Nagih. Nggak apa-apa, nawarkan ke teman-teman, pasang status di WA Story, pasang status di Instagram, posting Reels, posting di TikTok, monggo jualanmu. Ya, tiba-tiba ada pembeli pertama pecah telur kamu, alhamdulillah, payu nasi 10. Rasa-rasa seperti itu kamu simpen gitu loh. Ini aku 10 nek payu 1000 piye yo? Bisa tak tabung, bisa buat bayar macam-macam, bisa buat berangkat umroh, kayak gitu-gitu yang harus kamu jaga. Bisa belikan anak yatim baju banyak, itu kan berapa banyak para pengusaha sekarang tetap eksis ketika mereka membuat impiannya itu bukan lagi tentang mobil, bukan lagi tentang rumah mewah, rumah megah, bukan, tapi ini tabungan akhiratku nih, hari ini berapa masjid bisa tak belikan semen, berapa banyak panti asuhan yang bisa tak wakafkan kebaikan di sana.
Dan itu Mbak ora iso nganggo abab tok. Kudu duit karena misalnya real beli semen ya harus pakai bayar 500.000 dapat apa namanya 10 sak seperti itu. Dan duitnya dari mana? Dari bisnismu, dari kamu jualan, dari usaha. Kalau lewat abab itu ya jariah kamu ngajar misalnya. Cuman kalau dari hal-hal real yang berhubungan dengan materi yang kamu harus pegang uang, dan uangnya itu diniatkan dari usahamu yang halal. Bahkan kamu bisa berbuat ketika bisnis, angkat tanganmu berdoa gelar sajadah, ya Allah, saya lagi jualan nih, ya Allah, bisnis baru, saya nggak paham bisnisnya ini kayak apa, untungnya berapa belum tahu. Bimbing aku ya Allah, biar jualanku lancar. Datangkan pembelinya ya Allah, biar saya bisa mengumpulkan keuntungan, mau saya belikan beras buat saya kirim ke panti asuhan di depan itu ya Allah. Tuh, dengan cara seperti itu udah kaya duluan, walaupun belum laku udah kaya duluan. Karena tangan di atas itu adalah tangan orang-orang yang memberi. Nah, begitu Mbak. Insya Allah nanti dengan satu bisnis, dua bisnis lama-lama ketakutanmu akan hilang. Bahkan nanti kalau udah lost doll itu serano wedi. Mbak Rama dodolan kene karo aku wis rampung. Saking jagonya udah Mas. Pivot kalah ya. Pispot kalah, lost doll ini terakhir nih ilmunya nih. Begitu Mbak Rahma Wulan ya. Baca buku-buku saya, nggak usah beli. Kalau ada teman yang punya, baca buku saya, semoga menginspirasi ya. Catat nomor HP-nya Mas, dapat 25 jamur lunas. Mau tak kirim ini ya, 25 jamur lunas. Alhamdulillah. Mbak Rahma kan boleh di itu ya, di klik ini ya, nomor handphonenya. Bisa dijual lagi itu, diajarin dodolan ini. Reselleran ya. Tolong dicatat. Nggih, matur suwun. Mas Sabtu saya ada titipan e-book, Mas, nanti mungkin dibuatkan link ke teman-teman yang peserta, Mas Wida, Mas Bagas, mitra saya yang di Kediri yang utang 1,2 miliar lunas dari jamur itu, nanti dia mau bagi e-book perjuangan dia, langkah-langkahnya apa yang dilakukan, sehingga dari utang 1,2 miliar lunas dan dia punya karyawan puluhan orang. Dia mau bagi-bagi di e-book. Nanti mau dikirimkan e-booknya kalau teman-teman mau, dari panitia bisa share ke mereka. Begitu Mbak Wida? Matur suwun. Mas Wida, Mbak Alin. Oke. Mas Sabtu, ini pertanyaan masih jubel, ini ada 5-6 pertanyaan, ada yang resen 2. Aku angkat tangan nih sekarang nih. Gimana nih? Aku monggo Mas Sabtu, monggo. Iya Mbak Alin, sudah mau setengah terakhir ya, satu lagi deh. Sebelum ya. Ya, jadi 3 orang penanya. Sudah mau jam 10:30. Supaya saya fair, dari tadi Mas Wildan udah nunggu. Mas Wildan, monggo waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih Mas Wida. Salam kenal Mas Wida. Masih kenal nggak? Terima kasih Pak. Mas Wildan, halo. Iya, sudah. Ya, halo. Masuk, monggo. Yep. Terima kasih Pak Sabtuari. Inspirasi banget buat kita-kita di sini untuk UMKM di Cilacap. Untuk saya menyikapi yang programnya jenengan yang herbal itu Bapak. Saya dulu pernah mencoba untuk membuat keripik khusus dan beberapa produk herbal Pak. Herbal kayak beras kencur gitu loh Pak. Nah, kita terkendala di masalah perizinannya Bapak. Perizinan dalam arti mungkin Bali bisa bantu nanti. Perizinan masalah gimana kita caranya untuk bisa halalnya, terus perizinnya ya secara lengkap lah, mungkin bisa di-sharing ke kami ini di UMKM Cilacap, mungkin teman-teman juga bisa. Kebetulan saya juga lagi belajar untuk itu. Seperti itu Bapak. Terima kasih Pak. Oke. Mas Wildan, kalau cara paling gampang di Google sudah ada. Cara mengurus sertifikat halal. Ya, baik. Google akan menuntunmu. Ya. Cara mengurus PIRT dan lain sebagainya. Cara mengurus BPOM itu di Google ada rincian dan langkah-langkahnya. Saya malah kebetulan nggak mengurus itu, Mas. Karena kerjasama dengan Mas Bagas di Kediri, dia sudah lengkap semuanya. Saya tinggal eksekusi. Saya kerjasama di Heselia dengan produsen obat herbal yang tadi untuk asam urat, untuk kolesterol, untuk madu jenius anak, macam-macam. Mereka sudah ngurus itu sendiri. Jadi tugas saya adalah untuk menjualkan itu. Termasuk yang kerupuk kulit Hoha, yang mantan karyawan bank BUMN di Klaten itu, dia sudah punya izinnya lengkap. Wah, ini luar biasa. Artinya, ini jenengan tidak harus menunggu, karena saya tidak menjawab prosesnya, karena yang ahli teman-teman yang produsen. Saya ini lebih senang, kalau kata Mas Ipo Santosa menarik, kemarin saya zoom sama dia. Jadi Nabi dan para sahabat itu tidak banyak yang jadi produsen. Mereka adalah pedagang, ngambil barang dari satu titik, jual ke titik lainnya.
ngambil barang dari satu kota, jual ke kota lainnya. Itu yang saya lakukan. Saya memproduksi hanya tengkleng hoa karena masak langsung hari itu, sama kaos. Nah, kaos itu saya ada tempat sablon, ada khusus. Hanya 2 itu yang saya produksi. Lainnya saya joinan, saya sirkah, produknya sudah ada, kita bikin merek baru dan kita branding ulang seperti itu. Jadi Mas Wildan, jangan patah semangat, cari infonya, lakukan tahap-tahapan. Ke dinas perindustrian akan dibimbing sampai bisa. Syukur-syukur merekmu digratiskan, ada karena beberapa pendaftaran merek itu ada yang dari dinas perindustrian digratiskan. Ya, lagi ada. Kalau bayar langsung saya dulu habis berapa itu? 3 juta atau 5 juta 2 tahun itu. Baik Bapak. Ini, Mas. Terima kasih, sangat inspirasi Pak. Atur suwun. Mas Sabtu, semangatnya, trik-triknya dari pivot sampai ke pispot sampai lost doll tadi terakhir ya. Siap, J. Mungkin kata penutupnya Pak Sabtu. Terakhir, terima kasih buat teman-teman dari apa tadi Mas, SMA 1 Cilacap namanya apa? SMA 1 Nampi Woso. Nampi Woso. Yang undang saya teman kuliah Mbak Vidi. Vedika. Mbak Vedika. Angkatan 98 itu udah. Mbak Vedika mungkin boleh. Di geografi UGM juga aku datang dan teman-teman lain yang sudah hadir. Terima kasih Mas. Oh, Teman waktunya. Jadi Mbak Fedi, tujuan kita berbisnis itu tidak bisa kita jadikan sebagai alasan hanya untuk menumpuk harta semata. Yang saya ajarkan dan saya ajakkan adalah berbisnislah sebaik-baiknya dengan cara yang halal. Berjualan produk yang halal dengan cara yang halal. Dan niatkan, ini adalah tabungan semua kita nanti di akhirat. Kain kafan kita tidak bersaku. Mas Wilda, kalau Mas Wilda mau duluan misal gitu loh, rano saku nih Mas. Kalau yang belakangan juga nggak ada sakunya, kain kafannya. Tapi itu kita bisa titipkan harta kita itu ke anak yatim, ke orang miskin, ke duafa, biar uang yang kita cari dengan susah payah di dunia ini ketemu lagi nanti di akhirat. Ya, tidak bisa dibawa lewat saku kain kafan, tapi bisa kita titipkan ke para duafa anak yatim supaya ketemu lagi nanti jadi bekal di keabadian. Semoga Allah selamatkan kita jadi pengusaha yang penuh berlimpah, tanpa utang, tanpa riba, dan ketemu semua di surganya. Matur suwun, sugeng dalu, terima kasih dari Yogyakarta. Sehat semuanya. Saya Sabtu Ari Sugiarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam berkah buat Mas Sabtu. Ya Mas, matur suwun. Lunas utang. Lunas.